Apa kabar semuanya, teteh-teteh? Hari ini kita akan ada sharing dari Teh Zulfa tentang review bukunya ya Teh ya. Dimulai dari proses bagaimana beliau menulis buku Bulan Aku Ingin Memelukmu sampai akhirnya buku ini bisa dicetak. Ilustratornya itu Hutami Dwijayanti, Okta Zaida, dan Milkatu Syafaah Taufik. Banyak juga ya ilustratornya. Dan diterbitkan oleh CV Raya Kreativa. Halo Teh Zulfa, Halo Teh Kem. apa kabar Teh? Alhamdulillah Teh. Ini Aman lumayan ya? aman deg-degan tapi si kecil udah bobo jadi aman. Alhamdulillah, aman ya Teh. Lagi sibuk apa nih Teh Zulfa sekarang? Sibuk apa ya? Sebenarnya masih sibuk sebagai ibu rumah tangga aja sih Teh. Iya, Cuman iya. emang lebih lebih membersamai anak yang harus antar jemput gitu juga sih. Lebih sibuk ke itu ya. Silahkan kita kasih kesempatan untuk Teh Zulfa memperkenalkan diri ya Teh. Mangga Teh. Boleh, terima kasih Teh Kenny atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, teteh-teteh semua di sini yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk berbagi bersama, untuk belajar bersama. Karena sebenarnya di sini tuh statusnya saya hanya sebagai penulis pemula ya, yang hanya akan bisa sharing pengalaman saya gitu. Mudah-mudahan dengan pengalaman kecil saya ini bisa menjadi batu loncatan buat teman-teman dan teteh-teteh semua di sini gitu. Sebenarnya bisa nggak sih kita menulis? Bisa sebenarnya. Semua orang itu berkesempatan untuk bisa menulis. Nah, perkenalkan diri dulu, nama saya Zulfa Aprilianti Trimiarsi. Saya ibu rumah tangga dari dua orang anak. Yang pertama Amira, usia 8 tahun, dan yang satu lagi masih kecil, usia 2 tahun, namanya Laras. Tinggalnya di Bandung, dan alhamdulillah sekarang masih di kepengurusan Read Aloud Bandung, walaupun sebentar lagi sayanya akan pamit dari kepengurusan Read Aloud Bandung tercinta gitu. Paling itu aja sih Teh kan perkenalan dari saya. Betul Menteri sekali. Keuangannya Ritlaut Bandung. Oke. Anak-anak sendiri begitu tahu Teh Zulfah nulis buku tuh gimana sih reaksinya mereka? Nah, pas saya lagi nulis buku tuh kebetulan anaknya masih satu. Jadi sebenarnya ini Iya, iya, buku iya. buku ini tuh udah lumayan lama gitu. Dia terbitnya tahun 2019. Oh, Jadi oke. reaksi Amira itu saat bukunya jadi tuh, wah Bunda, jadi kita bacanya nggak cuma di scrapbook aja. Nah, awalnya tuh Oh, dulu tuh dari bikin-bikin scrapbook gitu Teh, buku dibikin pop up, dibikin apa flip flop kayak gitu. Jadi bener-bener cuman gambar tangan, tulisan, buku yang nggak diterbitin gitu, buku yang bikin sendiri gitu. Nah, ceritanya berarti juga kita bikin berdua. Dulu hmm. tuh, kakak pengen tentang apa, kayak gitu. Tokoh-tokohnya mau siapa aja gitu. Pas jadi buku ini dia senang banget Oh, dulunya. berarti Amila terlibat ya, Teh ya, dalam Ya, pembuatan sebenarnya buku ini. inspirasi awalnya emang dari Amira gitu teh. Wah, keren banget, keren banget melibatkan anak ya dan menghasilkan sesuatu yang benar-benar bisa jadi inspirasi juga nih buat bunda-bunda atau teteh-teteh yang lainnya ya. Mangga tuh Teh di Kesempatannya sebelumnya biar biar teteh-teteh di sini mengenang lagi dan yang belum tahu bahkan mungkin tentang buku Baim itu seperti apa sih, boleh saya share buat videonya dulu ya Teh Ken ya? Mangga Teh silahkan. Oke, sebentar ya Teteh-teteh. Bukuku sobek gara-gara aku, gara-gara kamu berebutan. Buku jadi rusak, tak bisa dibaca bersama-sama. Bunda lalu peringatkan, daripada berebutan lebih baik bergantian. Jangan lupa minta izin kepada pemiliknya. Du 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 du, du 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 du, du 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 du. Wah, keren ya, keren, keren, keren. Kebetulan juga saya punya bukunya favoritnya Miza Alhamdulillah. nih, favoritnya Mizan. Favoritnya Mizan. Nah, itu tadi teteh-teteh semua sekilas buku tentang buku Baim ini memang
buku Baim ini tuh dibikin ada banyak bentuknya, lebih ke busy book gitu. Ada banyak flip-flapnya, sama ada pop-up-nya, ada flip-flopnya kayak gitu. Nah, sekarang saya mau izin buat share ini ya, slide. Ini slide-nya biar memudahkan saya buat terarah aja sih gimana mau nyampeinnya. Sebentar ya, Tetes. Nah, seperti judulnya, kenalan yuk sama Baim gitu. Nah, buku ini dulunya diterbitkan di tahun 2019 oleh penerbit Raya Kreativa. Kebetulan buku ini itu sebenarnya buku fisik pertama di Raya kalau nggak salah tuh. Sebelumnya Raya itu Raya Kreativa itu memproduksi lebih ke dalam bentuk busy book, tapi dari bahannya bukan buku tapi flanel, jadi lebih ke kayak hasakarya seperti itu. Nah, gimana sih kenapa bisa sampai terbit buku ini? Dulu tuh berawal dari ketidaksengajaan, saya sebagai agennya dari Raya Kreativa. Nah, di sana itu Mbak Ade kebetulan kan sebagai penulis buku yang lebih awal gitu. Beliau pernah nulis beberapa buku di penerbit-penerbit yang udah senior. Nah, beliau menggandeng suaminya itu memberikan sebuah ajang gitu, perlombaan, siapapun yang sebagai agen di situ yang mau mengumpulkan naskah gitu, kira-kira ada tidak gitu. Nah, dalam waktu 1 bulan itu kita dikasih tuh waktu. Kemudian dipilihlah 3 nominasi. Nah, alhamdulillah saya sebagai salah satu dari nominasi dari 3 itu. Nah, buku Bulan Aku Ingin Memelukmu ini salah satu yang pertama kali diterbitkan. Nah, di situ tuh sebenarnya saya ada sedikit deg-degan ya, karena waktu itu tuh belum ada basic banget buat nulis itu kayak gimana. Pokoknya intinya maju terus saja. Saya tipe yang penting berani, yang penting mencoba gitu. Nah, kenapa saya waktu itu naskahnya kok bisa dipilih? Saya pernah sempat nanya sih ke Mbak Ade itu sama Pak Rayanya itu, bilang kenapa bisa terpilih? Saya kan penasaran. Padahal banyak itu yang submit di sana subscribe-nya. Nah, bilangnya karena di sini ada konsep yang busy book yang pertama kali jadi buku, dan ide-idenya tuh sangat familiar dengan 5 judul yang di dalam buku ini. Jadi ini satu buku ada 5 judul, itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari anak-anak gitu. Nah, kebetulan sebelum-sebelumnya itu basic saya kenal sama buku karena anak saya sejak 4 bulan udah suka sama buku. Nah, di situ yang mengawali keberanian saya untuk mencoba menulis buku ini. Teman-teman juga pasti bisa loh. Nah, ini this is my team. Jadi ini tim saya. Kenapa tadi banyak banget ya ilustratornya? Nah, ilustratornya ini sengaja ada 3 karena saya tuh pengennya setiap kan itu beda gitu. Jadi anak-anak ketika dia berganti judul, dia punya feeling yang beda. Wah, saya punya karakter beda lagi. Saya akan punya cerita yang banyak yang beda lagi, dan saya akan mengarungi cerita itu lebih seru lagi gitu. Pengennya seperti itu. Nah, di sini saya sebagai penulis tidak luput dari support system saya, ada suami dan 2 anak saya di sini. Di sini ada ilustratornya ada 3, Mbak Hutami Dwijayanti, Mbak Okta, sama Milka Tusyafa. Mbak Hutami ini saya dapat dari Clear Circle, yang kebetulan karena penerbit Raya ini sangat fleksibel banget. Mereka tuh mengizinkan saya buat mencari ilustrator sendiri gitu. Nah, di sini saya mencari Mbak Hutami itu dari Clear Circle. Saya suka banget sama khasnya gambarnya dari Mbak Hutami, itu saya suka banget. Beliau juga udah banyak nerbitin sebagai ilustrator yang bukunya udah terbit banyak gitu tuh Mbak Hutami. Nah, Mbak Okta ini dulu saya kenal dari grup di mana saya lagi belajar waste for change, yang belajar mengelola sampah itu. Nah, dulu Mbak Okta itu juga sempat nih bikin scrapbook gitu. Jadi tapi bedanya saya tuh sebenarnya nggak terlalu bisa buat menggambar, tapi kalau Mbak Okta ini tuh dia udah canggih nih gambarnya, bahkan lewat yang desain yang soft design langsung di di laptop gitu dia udah jago gitu. Nah, saya pengen mengajak Mbak Okta ini. Nah, yang terakhir Milka Tusyafa ini dulunya ada adik kelas saya ketika kuliah. Sekarang beliau sejak dari buku yang terbit sebagai ilustrator ini alhamdulillah semakin menanjak sebagai desainer, bahkan sekarang udah bikin kelas baru gitu. Bisa dikepoin ya teman-teman, barangkali nanti teman-teman jadi penulis, udah submit naskah, butuh ilustrator, bisa menghubungi 3 ini. Baik kok, orangnya baik.
Nah, unfortunately sayangnya waktu bikin buku ini tuh saya tuh belum terlalu kenal dengan buku lokal yang terkurasi keren gitu. Kayak Litara Foundation. Teman-teman pasti ini deh, sebagian mungkin udah kenal gitu Litara Foundation itu bukunya seperti apa. Nah, dulu tuh pas bikin buku ini saya belum tahu tuh Litara itu kayak apa tuh belum tahu. Saya dulu terpaparnya tuh dari buku-buku luar negeri sebenarnya. Buku-buku Big Bad Wolf. Jadi buku-buku yang dulu banyak just tip tuh. Nah, awalnya dari situ dan saya tuh konsep utamanya tuh dulu dari buku ini nih. Nih, apa The Walker Baby Bear. Jadi satu buku itu dia tuh judulnya banyak banget. Ini dulu sering saya bawa-bawa pas lagi pergi-pergi mudik atau pergi kemana sama anak saya tuh buku ini tuh selalu saya bawa dan dia suka karena dengan satu buku tuh banyak hal yang bisa kita ulik gitu dengan tema yang beda-beda. Nah, kalau misalnya udah kenal sama buku Litara, misalnya kayak buku ini juga saya suka banget sama buku-buku dari Litara nih. Ini bukan promosi ya teteh-teteh, tapi mudah-mudahan ini bisa jadi tambahan wawasan kita aja gitu. Kalau konsepnya buku Litara itu mereka terkategori dan satu buku memang satu judul. Dari awal sampai akhir terkupas di sini. Nah, saya suka banget sama ide-ide yang khasnya di sini, sama dianya yang ramah anak banget di Litara Foundation ini. Banyak banget judulnya, nanti bisa dikepoin. Nah, yang kedua itu, sayangnya ketika bikin buku Baim itu tuh, saya belum terlalu paham dengan literasi anak atau teknik read aloud. Belum tahu sama sekali. Bahkan belum join tuh dengan Read Aloud Bandung, saya juga belum join. Jadi emang bener-bener modal berani aja dan modal karena kekuatan pengen bikinin buku buat anak saya gitu. Dulu tuh awalnya dari situ. Nah, yang terakhir, belum punya bekal dasar buat menulis. Benar-benar belum punya bekal dasar buat menulis. Bahkan seiring berjalannya waktu, setelah buku itu terbit, justru saya malah kenal nih buku ini nih. Belajar menulis cerita anak. Nah, harusnya sebelum terbit harusnya kenal dulu ya, ternyata saya malah kebalikan. Justru semakin bukunya terbit, justru saya semakin punya keinginan untuk belajar lebih dan lebih lagi gitu. Nanti teman-teman barangkali mau beli bukunya di sini di Gramedia ada nih buku ini. Ini bukunya Mbak Arlin. Ini enak banget buat memandu kita buat menulis naskah anak gitu. Nanti insya Allah saya selipin juga sih sedikit-sedikit di slide kita nanti. Nah, sayangnya seperti itu ya, tapi seperti di awal tadi, saya tetap mengambilnya gitu. Mengambil kesempatan untuk menulis buku Baim itu, walaupun pas diwawancara agak maju mundur, tapi mbak adiknya yang itu pemilik Raya Kreatifanya itu berhasil meyakinkan saya bahwa belajar itu bisa sambil menghasilkan. Jadi sedikit demi sedikit nanti kita bisa bantu dan bisa perbaiki seperti itu. Nah, alasan saya itu sebenarnya ada 3 pondasi utama kenapa saya pengen banget bikin buku. Yang pertama, sebagai rekam jejak fisik gitu. Dulu tuh saya pengen banget punya buku, pernah bilang ke anak saya gini, kakak, suatu ketika ya kak, bunda pengen bikinin buku loh buat kakak. Oh iya benar bunda, iya doain bunda ya, bunda pengen bikin buku buat kakak. Nah itu yang salah satu bikin akar semangat saya gitu di situ. Jadi ketika kita udah punya buku fisik kayak gini tuh kita punya kenangan, terus punya rekam jejak, bisa dikenang sama anak-anak sendiri, bisa dikenang sama anak-anak lain, dan kita tuh jadi seneng bisa menghasilkan satu karya gitu. Walaupun sebenarnya kalau mau dibandingkan itu pasti akan banyak kelebihan dan kekurangan, tapi pasti ada sesuatu yang bikin seneng gitu, karena kita tuh nggak hanya melihat hasil kan, tapi melihat proses dari situ. Nah, yang kedua itu kebaikan, karena secara natural, secara naluriahnya itu setiap orang pasti tergerak untuk berbuat baik dan ingin menjadi bermanfaat. Itu bisa lewat apapun. Nah, salah satunya lewat dari pesan dan kesan dari buku ini gitu. Dan yang terakhir itu, ini maaf tulisannya tipu, itu adalah upgrade skill. Jadi saya tuh pengen banget mengupgrade diri saya, walaupun
ketika kuliah, tiba-tiba sempat bekerja, terus nggak bekerja, terus sebagai ibu rumah tangga, kita bisa loh menjadi seorang wanita yang berdaya gitu. Tinggal kita mau memilih kemana, misalnya hobi saya misalnya suka membaca, misalnya suka crafting, berkarya, saya bisa memilih lewat jalur menulis, walaupun sebenarnya saya tuh nggak bisa memasak gitu. Nah, berkebalikan, ternyata kalau misalnya teman-teman ini ada hobi memasak atau hobi membuat sesuatu, itu bisa juga mengalihkan atau memberdayakan diri kita ke arah situ gitu. Bisa berupa tulisan atau bisa suatu karya produk, itu bisa banget teman-teman di sini pasti bisa banget untuk menghasilkan sesuatu, saya percaya itu. Nah, kenapa? Karena tadi di sini apa itu namanya ada 5 judul ya. Kenapa saya memilih 5 judul itu? Mohon waktu buat sedikit menjelaskan setiap judulnya. Nah, yang pertama itu adalah judulnya Oh Kembaranku. Oh Kembaranku ini di sini tuh saya pengen menekankan awalnya tuh sebenarnya sumber utamanya itu yang jadi objeknya adalah anak saya gitu. Dengan adanya buku ini setidaknya anak saya bisa menikmati manfaatnya dan dia bisa mengubah sifatnya ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, Oh Kembaranku ini pengen ngajarin ke anak bahwa mereka itu punya hak kepemilikan. Jadi misalnya ada rebutan nih, kan kadang ada nih rebutan, itu aku mau pinjam, anak yang lebih dominan bukan pasti sih, kebanyakan akan mendapatkan apa yang dia ingin gitu. Nah, saya ingin mengajari ke anak-anak yang misalnya lebih ke pendiam, dulunya Amira itu lebih ke pendiam. Saya ingin ngajarin dia buat dia itu punya hak untuk mempertahankan gitu. Selama itu miliknya dia punya hak untuk mempertahankan miliknya itu gitu. Sebelum dia punya hak lain untuk saling berbagi. Nah, di situ inti dari Oh Kembaranku. Kemudian yang Selamat Pagi Semua itu intinya lebih ke adab di sekolah karena dulu anak saya tuh sempat nggak mau sekolah. Nah, di situ cuman ceritain di sekolah itu seperti apa, banyak mainan, terus akan punya banyak teman, dan di sana tuh adab buat makan itu seperti apa, nah kayak gitu. Nah, yang ketiga, Polkadot itu ceritanya lebih ke apa ya? Polkadot itu ceritanya lebih ke sebenarnya saya ingin mengenalkan tentang keluarga gitu. Karena pengenalan dasar ke anak itu kan yang pertama selain tauhid, makanya selain kita ngenalin siapa penciptanya, terus ngenalin sense-nya dia, maksudnya indra panca indera mereka itu apa aja, dia harus mengenali lingkungan sekitarnya, dimulai dari keluarga. Nah, dari Polkadot ini sebenarnya saya intinya mau ngenalin ada mama, ada ayah, terus ada adik, ada kakak, ada nenek, ada kakek, ada tante di situ. Cuman di situ saya juga jadi pengen ngenalin bahwa anak-anak itu harus bisa menjaga diri, termasuk kalau ganti baju tuh nggak boleh loh di sembarang tempat, kayak gitu. Dan dia tuh harus tahu area mana saja yang harus dia lindungi, atau auratnya itu mana aja dari hal yang simpel seperti itu. Nah, selanjutnya, judul TikTok Saatnya Tidur itu lebih ke, apa sih? Ini, gosok gigi. Jadi dulu tuh Amira banyak yang bolong giginya, dan dia itu nggak terlalu suka gosok gigi itu sebagai rutinitas, dan maksud gosok gigi itu untuk apa tuh dia belum terlalu ngerti gitu. Nah, di TikTok Saatnya Tidur ini tuh ada pop-up-nya buat gosok gigi. Jadi seperti ini, pop-up kayak gini. Sebenarnya ini ada pasta gigi sama sikat giginya juga, cuman punya saya kayaknya udah hilang sama anak-anak. Nah, di situ tuh pengen ngajarin ke Amira bahwa gosok gigi tuh sebenarnya penting loh. Kalau giginya itu sehat, kita ngunyah tuh enak, kita nggak akan sakit gigi jadi bersih. Nah, selain buat ke masalah kesehatan gigi, di TikTok Saatnya Tidur tuh sebenarnya saya mau menyelipkan juga bahwa rutinitas sebelum tidur itu bisa juga dilakukan nggak hanya sama mamah, tapi juga sama ayah. Jadi bonding ke ayahnya juga dapat. Jadi sebelum tidur itu kita harus membereskan mainan misalnya, bukan harus sih, atau sebaiknya bisa baca buku bersama, terus menceritakan pengalaman atau kegiatan yang sebelumnya udah dilakukan, kayak gitu. Dan yang terakhir, Bulan Aku Ingin Memelukku ini jadi cover utamanya buku ini. Itu tuh tentang ngajarin anak biar bisa lebih berani, karena dia tuh biar bisa tidur sendiri itu bagaimana gitu. Nah, di Bulan Aku Ingin Memelukku ini, selain buat ngajarin anak biar bisa lebih berani bobo sendiri, di situ juga
anak-anak bisa membayangkan dan jadi belajar laut tuh kayak gimana, hutan itu seperti apa, gurun itu seperti apa, sama jadi kayak apa sih, lingkungan, lebih ke mengenal lingkungan kayak gitu. Nah, sayangnya ada sayangnya lagi nih. Sebenarnya buku ini terbit tuh ada sesuatu yang masih mengganjal, maksudnya bentuk apa ya, bukan ketidakpuasan sih, ada sedikit keinginan gitu. Apa ya namanya? Kalau dulu tuh ketika saya submit ke Raya itu, judul yang saya ajukan tuh ada 15. Nah, yang diambil tuh 5. Nah, dari 5 ini sebenarnya dulunya itu satu judul ada banyak halaman gitu, tapi karena buku ini dibatasi 24 halaman, dimampatin. Nah, agak kurang puasnya saya tuh di situ. Jadi kayak kesannya ceritanya jadi kayak singkat sedikit-sedikit gitu. Nah, kenapa saya suka buku-bukunya Litara itu tuh apa ya namanya, puas gitu bacanya dari awal sampai akhir. Nah, di situ sih jadi ada kelemahan dan kelebihan, tapi walaupun di awal saya mengedepankan portability, jadi satu buku banyak judul, mudah-mudahan anak-anak sudah cukup puas dengan buku ini. Sebentar. Nah, kita bisa mulai untuk sedikit latihan bersama, untuk teman-teman bisa merasakan sedikit menulis bersama, menulis buku gitu. Kenapa sih kok ini kita lagi bahas buku anak tanpa di sini gambarnya skincarean kayak gini? Nah, jadi sebenarnya menulis buku ataupun membaca buku itu sama kayak kita kalau yang suka skincarean tiap hari. Saya percaya teman-teman di sini punya rutinitas untuk membersihkan wajah, walaupun itu ada yang simple, ada yang sangat kompleks, itu pilihan masing-masing. Tapi memang setiap sesuatu itu pasti punya proses yang bisa dijalankan tahap demi tahap seperti itu. Demikian dengan membacakan buku untuk anak. Anak tidak serta-merta langsung suka buku tuh enggak, tapi memang harus sedikit demi sedikit untuk mengenalkannya kepada anak. Nah, dari mana datang ide? Nah, sebenarnya ide itu sendiri datangnya bisa dari banyak hal, bahkan dari yang lingkungan sekitar kita, bahkan dari orang terdekat kita. Nah, saya pernah mengutip dari Teh Hurini Harlindi, pernah ikut seminarnya Teh Hurini itu, beliau buku selevel Wati Idio ya. Jadi beliau udah menulis banyak buku, kayak Mbak Arlin juga tuh udah nulis ratusan buku, sedangkan saya cuma baru satu gitu. Jadi semoga harap maklum dan semoga ini sebagai sharing-sharing aja ya. Nah, itu kata beliau tuh gini, ketika kita mau nulis buku anak, itu kita posisikan diri sebagai seorang anak juga, sebagai seorang anak kecil gitu. Jangan berpikiran bahwa kita itu seorang dewasa yang menjejali anak dengan banyak nasihat dan petuah. Itu ketika kita masuk ke penerbit, biasanya penerbit langsung akan menolak gitu. Terutama yang penerbit-penerbit yang emang dia itu fokus ke buku anak banget. Nah, kemudian dari Bu Ana Farida juga dulu pernah RAB, pernah ya Teh yang ngundang beliau ya Bu Ana. Nah, saya pernah ini banget, inget banget kata-kata beliau tuh, sekali lagi kita emang harus memposisikan diri sebagai anak dan ramah anak. Tapi sebenarnya buku ramah anak itu seperti apa? Ramah anak itu ya kata-katanya kayak anak-anak, terus kasusnya itu juga dekat dengan anak-anak, terus pemikirannya juga sesuai dengan pemikiran anak-anak. Terus apalagi ya? Misalnya kayak kita nih, kita kenal yang namanya piala misalnya. Belum tentu anak-anak itu tahu piala itu apa. Nah, kadang-kadang ketika kita menulis buku itu, ya kita menulis sesuai dengan pikiran orang dewasa ya kan. Nah, bahkan sejak dari nulis buku aja saya sempat tuh submit ke beberapa penerbit, juga kadang saya juga ditolak gitu. Belum tentu yang kita yang kita udah jadi penulis tiba-tiba submit terus diterima. Itu persentasenya sekian-sekian gitu. Makanya teman-teman di sini yang bahkan yang belum pernah nulis buku ketika submit bisa jadi langsung diterima. Jadi emang sekali lagi kata Bu Ana itu adalah beranilah untuk menulis. Jadi kalau kita ada ide, tulis. Kalau ada ide, tulis. Memang sih kita butuh waktu gitu buat meluangkan. Nah, itu salah satu yang effortnya itu ya di waktu itu juga gitu. Kan kadang kita sibuk nih, ngapain. Nah, kalau misalnya kita udah fokus buat nulis, mudah-mudahan ada waktu yang diluangkan buat nulis. Setiain aja kayak buku gitu.
buku kecil ketika kita lagi jalan-jalan sama anak, tiba-tiba kita ada ngelihat anak kecil yang lagi di pinggiran jalan, nggak ada mamanya, nggak ada ibunya, kita bisa terinspirasi dari situ, bisa jadi gitu. Jadi ide buku di sini nggak hanya yang happy ending ya, teman-teman bisa juga dari yang sad ending gitu. Teman-teman di sini barangkali ada yang udah punya ide gitu, pengen nulis buku apa, atau kira-kira teman-teman tuh buku-buku anak yang udah ada di rumah, tapi ternyata tuh nggak nemuin judul yang ini loh gitu. Ada nggak teman-teman? Misalnya saya tuh pengen judulnya tentang apa ya? Idenya banyak, tapi belum diskusi ya. Bagus deh Siva, barangkali nanti bisa diiniin dari sekarang gitu. Coba bayangkan teman-teman ide satu apapun itu, boleh apapun. Coba sekarang dituliskan satu ide judul apapun. Bisa sambil coret-coret gitu teh. Judul ide apapun. Kira-kira apa ya yang belum ada? Kok bukunya judulnya ini lagi, tiba-tiba ini. Tapi terkadang tiba-tiba ada buku terbit lagi, oh saya nggak kepikiran, kenapa ya nggak nulis buku ini gitu. Sering banget kita tuh kayak gitu. Misalnya kayak ini nih, judulnya Memata. Terpikir nggak sih tiba-tiba memata gitu. Nah, itulah keunikan dari semuanya tuh itu. Setiap orang tuh punya keunikan sendiri-sendiri gitu. Terus tiba-tiba apa ya nggak terlintas buat bikin buku apa. Kayaknya kalau yang tentang keuangan udah ada nih, tentang hidup, ngajarin anak-anak buat berhemat, ngajarin anak-anak buat butuh atau ingin itu seperti apa. Tapi kayaknya ngajarin tentang misalnya mainan lawas belum loh misalnya gitu. Jadi kadang tuh ide tuh kita berpikir dari yang belum ada, jadi yang khas gitu. Atau mikirin tentang apa ya, yang kira-kira belum ada. Misalnya kayak ini nih, sad ending nih. Contohnya kayak yang kucing kukuzi. Ini tuh bisa menggali banget emosi anak dari sisi yang sedihnya. Nah, kayak gitu. Nanti bisa teman-teman barangkali pas lewat ada ketemu pohon asem gitu. Kayaknya belum ada loh buku tentang pohon asem. Nah, misalnya kayak gitu. Bisa juga dikoneksikan sama aktivitas atau kegiatan anaknya sehari-hari. Udah kebayang ya satu ide dipegang gitu satu. Saya mau izin buat ngelanjutin slide yang tadi lagi. Nah, kalau tadi teman-teman udah kepikiran nih satu ide, itu kita bisa memulai ceritanya. Nah, gimana sih cara memulai cerita? Kita awalnya kotret-kotret dulu nih karakternya mau kayak gimana. Nah, dulu ini karena buku ini awalnya dari inspirasinya dari anak saya, karakternya kebanyakan ya dari sekitaran anak-anak saya aja, dari teman-temannya, kemudian dari keluarga, kemudian dari silsilah keluarga. Jadi kita mulai bikin karakter dari ceritanya, dari idenya tuh apa, ditulis dulu karakter-karakternya. Mau yang antagonis, protagonis, mau yang sama aja, yang penting alurnya dapet, itu nggak masalah. Kemudian kita bahas selanjutnya kalau udah nemu karakter nih ya teman-teman, kita ke plotnya. Nah, ke plot ini ada 3 bagian, dari awal, terus pertengahan, sama yang ending. Awal itu biasanya belum ada konflik, jadi di awal itu biasanya kayak lebih ke pengenalan karakter, atau untuk memulai cerita itu seperti apa, atau lebih ke latar settingan dari lingkungannya. Kemudian yang tengah itu biasanya apa itu namanya, konfliknya, dan yang terakhir itu endingnya itu mau diarahin kemana gitu. Nah, selanjutnya kalau kita udah mulai kepikiran, ditulis sedikit-sedikit, format penulisannya itu seperti apa. Buku kan banyak ya, di sini saya izin ngobrolinya sebagai buku ini aja, buku lebih ke buku bergambar aja, buku cerita bergambar anak, yang kebanyakan itu isinya 24 halaman, dan biasanya itu lebih kalimatnya itu lebih berima. Kenapa? Karena anak-anak itu suka dengan yang teratur, dan juga suka dengan yang punya notasi. Jadi kayak suka kan anak-anak suruh bernyanyi gitu senang, suruh baris berbaris gitu senang, karena memang
secara harfiahnya mereka suka yang masih teratur dan suka hal-hal yang menyenangkan dan irama-irama seperti itu gitu. Dan satu lagi, kenapa buku fisik? Karena dengan buku fisik itu anak-anak yang masih balita, maksudnya yang selevel di bawah remaja itu, dia suka dengan memegang langsung buku tuh dia suka. Ketika dia membuka halaman demi halaman, dia itu punya rasa menyatu gitu dengan buku itu. Dia punya pengalaman untuk membuka bukunya, menunjuk gambarnya. Kemudian kalau bisi buku itu dia bisa kesempatan buat membolak-balik, melipat, nah kayak gitu. Kemudian yang terakhir itu ilustrator. Biasanya ilustrator sebenarnya terakhir sih, karena ilustrator itu biasanya akan dipanggil ketika bukunya udah siap untuk diterbitkan. Biasanya ilustrator seperti itu. Bukan siap diterbitkan, ketika bukunya siap untuk digarap gitu. Jadi selama proses bulan aku ingin memeluk buku ini, kayaknya berapa bulan ya, 4 bulanan kalau nggak salah. Karena itu tuh suka dukanya jauh, saya di Bandung. Nah, dulu itu penerbitnya ada di Banyumas, Jawa Tengah. Jadi sempat sekali saya ke sana dan Mbak adeknya sekali ke Bandung kayak gitu. Nah, ilustrator itu kalau bukunya udah siap, diedit sama editornya udah siap, udah mateng baru diserahin ke ilustrator. Nah, ini teman-teman, ini apa itu namanya? Yang saya dapatkan ketika saya nulis buku Baim itu dapat formatnya seperti ini nih. Ini saya coba pohon apa lagi ya? Ini tuh saya sempat submit buku ini ke Bulia. Atau yang tahu bukunya apa? Lintas Antar Nusa ya, Yulia Ekato. Nah, itu. Nah, saya tuh sempat nyodorin buku ini dan Bulia tuh bilang, wah, bukunya ini naskahnya sebenarnya bagus, tapi sayang sekali beliau itu udah pernah nerbitin buku yang hampir sejenis gitu. Jadi di dulu tuh penerbitnya saya lupa. Nah, itu tuh penerbit yang mengubah narasinya ke bahasa-bahasa ibu di Indonesia. Ada yang bahasa Jawa, ada yang bahasa Sunda, ada yang bahasa NTT gitu. Nah, ini tuh ada yang sejenis sama buku Nenek Wet Jambu. Jadi artinya naik pohon jambu. Padahal sebenarnya yang saya ingin tekankan di sini, pohon apa lagi ya? Itu tuh dulu itu apa sih namanya? Saya punya kenangan masa kecil, saya tuh suka manjat pohon apapun. Nah, pengen tuh ngenalin ke anak-anak feel-nya manjat pohon kelapa tuh kayak gimana, terus manjat pohon duet tuh kayak gimana gitu. Manjat pohon apa sih dulu pohon jambu tuh kayak gimana sampai bikin rumah-rumahan di atas pohon jambu gitu. Nah, Bulia itu sangat menyayangkan banget, padahal sebenarnya pengen banget juga nih ngambil buku ini gitu. Nanti di slide selanjutnya akan saya jelaskan sedikit apa sih namanya wawasan kenapa buku bisa sampai ditolak itu gimana. Nah, itu nanti di akhir saya sedikit informasikan itu. Nah, di sini teman-teman nanti bisa bikin kolom seperti ini, misalnya mau ikutan submit naskah ke penerbit siapa gitu. Biasanya kan di situ nggak akan dikasih format ya, teman-teman bisa nulis format seperti ini. Di sini ada judulnya, biasanya di atas itu akan disertai sedikit naskah sinopsis. Naskah sinopsisnya kadang ada yang membutuhkan, kadang ada yang enggak gitu. Nah, di sini adalah halamannya. Ada yang misalnya halaman 1 narasinya itu seperti ini. Narasi itu yang nanti tulisan yang akan menempel di halaman itu gitu. Nah, ini disertai ilustrasinya. Halaman pertama itu ilustrasinya itu akan seperti apa. Nah, ini nanti yang akan membantu ilustrator itu dari sini, dari kolom yang ini. Terus halaman 2, ini misalnya pohon apa lagi ya? Nih, Agia tidak kapok, padahal kakinya baru sembuh karena kemarin terperosok. Agia ingin memanjat pohon lagi. Nah, ini ilustrasinya saya membayangkan di situ ada anak yang lagi melihat pohon jambu melongo ke atas, di sampingnya itu ada kucingnya gitu. Terus ada halaman ketiga dan halaman keempat. Nanti teman-teman di sini bisa ngurutin sampai ke 20 halaman. Bisa jadi di sini halaman 1, strip 2. Jadi satu bukaan gini, misalnya ini halaman 1, ini halaman 2, gambarnya langsung menjadi 1 gitu, berarti nulisnya halaman 1, 2 gitu.
Nah, gitu. Nah, teman-teman bisa mulai ngotret-ngotret ya. Ini tulisannya seperti apa? Yang pertama gimana? Ini tuh kalau yang di sini dia belum ada problem nih di sini. Dia baru baru awal. Jadi baru plot awal di sini tuh. Belum ada apa itu namanya? Uh, kalau misalnya buku tuh permasalahan di situ gitu, belum ada yang harus diselesaikan, yang harus dipikirkan sama anak-anak gitu. Nah, di sini dia mulai manjat pohon nih. Kali ini buah jambu biji masih mentah. Nah, di sini mulai terlihat nih konflik. Nah, konflik maksud saya konflik. Mulai terlihat konflik nih. Ah, masih mentah, aku mau cari pohon lagi. Nah, kayak gitu. Ah, tidak seru, masih keras dan rasanya masam. Sebenarnya di bawahnya masih ada lagi, ini cuman contoh aja ya teman-teman ya. Nah, kalau kita udah mulai bikin tuh, karena kalau misalnya bikin itu sebenarnya nggak cukup sehari 2 hari ya teman-teman, apalagi sejam 2 jam kayak gitu. Ini tadi cuman perkenalan sedikit belajar aja. Karena kata Bu Lia sama apa itu namanya Bu Rini Harlindi tadi, ketika kita mau submit, sebenarnya yang disubmit itu harusnya ide-ide kita bulan-bulan sebelumnya. Jadi kebayang nggak teman-teman? Jadi tuh sebenarnya ketika kita mau nulis buku, kita tuh perlu ngendapin dulu bukunya seenggaknya minimal sebulan. Jadi ketika udah nulis buku nih, diendapin sebulan, 1 bulan kemudian kita baca lagi. Nah, itu kita revisi lagi, layak enggak, kayak gitu. Kenapa harus butuh waktu sebulan? Karena feel kita yang menggebu-gebu ketika udah terlintas 1 bulan itu akan beda rasa lagi gitu. Atau enggak, setelah 1 bulan, coba dikasih ke teman yang lain atau dikasih ke anak-anak yang lain buat nyobain, suka nggak sih buku ini gitu. Nah, di situ tuh penulis-penulis sebenarnya juga seperti itu, nggak ujuk-ujuk nulis tiba-tiba langsung jadi buku tuh enggak. Jadi para penulis yang udah senior pun cerita mereka juga kayak gitu, mereka punya tabungan tulisan gitu. Nah, di sini naskahnya itu mau diterbitin atau mau dikirimkan kemana sih? Nah, kita tuh punya 2 pilihan, mau ke penerbit yang udah ada atau mau menerbitkan secara indie itu secara pribadi gitu. Bisa loh kita mau nerbitin buku, nulis udah diendepin tuh selama sebulan terus kita nyetak sendiri itu juga bisa. Nah, keunggulannya ke penerbit apa, keunggulannya menerbitkan sendiri itu apa? Nah, sedikit gambarannya seperti ini. Kalau kita ke penerbit, misalnya kayak ke Raya Kreativa, ini kalau mau menghubungin Raya boleh banget. Insya Allah Mbak Ade itu terbuka banget. Barangkali ketika naskahnya teman-teman itu unik dan di Raya belum pernah diterbitin, diajak itu kemungkinannya sangat besar banget diajak buat diterbitin gitu. Kalau di penerbit itu kita tak ambil pusing buat finansialnya. Jadi semua keluar masuk uang tuh kita nol. Kita tuh sebagai penulis tuh nggak usah ngeluarin tuh bisa gitu. Semuanya udah di cover sama penerbit. Kemudian kenapa penerbit? Mereka sudah berpengalaman. Event itu penerbit yang pemula ataupun apalagi yang udah penerbit senior, mereka sebelum merintis penerbitan itu pasti mereka udah punya pengalaman gitu. Nah, penerbit juga memiliki tim dari editornya, dari percetakannya, dari marketingnya, kemudian dari referensinya. Mereka itu punya tim buat ngatur semuanya gitu. Enaknya tuh di situ. Cuman nggak enaknya apa? Emang waktu tunggunya lebih lama. Misalnya kayak kita mau ngasih naskah nih ke Gramedia misalnya. Itu yang submit tuh nggak hanya 1-2 tapi ribuan gitu. Nah, itu waktu tunggunya itu lama. Jadi kayak iya nggak ya, diterima nggak ya. Nah, nanti ada kode etiknya buat saya kasih sedikit informasi kode etik buat ngirim naskah nanti setelah ini ya teman-teman ya. Kemudian kenapa ke penerbit itu kekurangannya peluangnya lebih ketat. Maksudnya gini, kita tuh udah capek-capek nih ngirimin naskah, tapi revisi lagi. Nah, kayak gitu. Revisi berkali-kali. Terus peluangnya lebih ketat itu ya karena persaingannya banyak. Jadi harus ngelewatin kayak seleksi perlombaan dulu misalnya, atau harus ngelewatin kayak
seleksi editingnya dulu, keterima atau enggak, kayak gitu. Terus kalau kita submit ke penerbit itu kriterianya lebih spesifik. Jadi tiap penerbit itu dia punya tema sendiri-sendiri, punya ciri khasnya sendiri-sendiri. Nah, kalau yang indie itu karyanya bisa diterbitin sesuai keinginan kita, mau kapanpun boleh, asalkan kita yang nemu percetakan, tolong nih Pak dicetak sekian, kayak gitu. Nah, prosesnya juga lebih cepat. Maksudnya lebih cepat itu bukannya menyepelekan kalau misalnya kirim ke sini kita nggak edit naskah, ya enggak. Maksudnya prosesnya lebih cepat itu kita nggak melewatin ada marketing, kita nggak ngelewatin adanya editor yang banyak, yang harus editing 1, editing 2, editing 3 gitu, enggak. Tapi pasti yang jelas ketika buku itu udah mau diterbitin ke Indie, pasti buku itu pasti udah diedit sendiri, itu pasti udah jelas di situ. Kemudian di sini tuh penulis yang memegang kendali. Jadi mau diterbitin kapan, mau dicetak berapa kali, mau diiklankan atau enggak, mau dijual atau enggak, itu terserah ke penulis gitu kalau ke Indie. Terus kelemahannya yaitu finansial harus ditanggung sendiri dari nol. Kemudian tidak ada tim evalnya, jadi pure ke diri sendiri. Kemudian promosi dan distribusinya ketika dia itu mau disebarluaskan itu ya dari diri sendiri. Dan ini nih ISBN-nya juga harus daftar sendiri. Kalau penerbit biasanya dia udah mempunyai ISBN gitu. Nah, ISBN tuh apa? Ini tuh International Standard Book Number. Jadi dia itu kode identifikasi buku yang unik. Jadi di ISBN itu tuh kita bisa ngerti informasi judul bukunya apa, penerbitnya siapa, terus info-info lain misalnya dia itu halamannya berapa, bukunya temanya apa, itu tuh nanti kalau kita ke penerbit yang akan mendaftarkan ISBN dari buku kita. Nah, naskah ditolak bisa banget. Tapi kalau naskah diterima itu bisa lebih banget gitu. Jadi gimana kita akan melihat dari kedua sisi itu. Di sini ada kode etik naskah. Jadi ketika kita punya naskah, terus disampaikan tuh ke penerbit gitu ya. Itu tuh punya tenggang waktu sekitar 3 bulan buat kita menunggu. Jadi kita nggak boleh seminggu kontak editornya. Naskah saya diterima nggak gitu. Itu nggak boleh. Jadi kita harus menghargai editornya juga punya banyak tugas gitu. Jadi minimal buat menarik lagi naskah kita atau mengkonfirmasi naskah kita diterima atau enggak, itu biasanya 3 bulan. Nah, ketika 3 bulan itu nggak ada jawaban, kita bisa konfirmasi ke penerbit buat menarik lagi bahwa naskah kita nggak jadi diterbitin di sini, nggak jadi ikut disubmit di sini, tapi mau di-submit ke penerbit lain gitu. Jadi seenggaknya kalau kita ketok pintu, kita ada permisi buat pulangnya, kayak gitu. Tapi kalau misalnya kode etik naskah ikut perlombaan, itu beda lagi. Kalau di perlombaan, ketika kita ada pengumuman diterima, ya berarti ide dan naskah kita berhak buat penyelenggara dari perlombaan itu. Kita nggak boleh langsung narik, itu nggak boleh. Tapi ketika udah ada keputusan nih ditolak, berarti ide kita bisa disubmit ke yang lain. Nah, kenapa sih naskah itu bisa ditolak? Nah, yang pertama, bisa jadi karyanya belum cukup bagus. Itu kita harus mawas diri lagi, kita harus introspeksi lagi. Kenapa tadi naskah itu harus sebulan diendapkan, itu salah satunya buat mantepin karya kita itu udah bagus atau belum. Kemudian yang kedua, penerbit itu sedang tidak fokus dengan genre penulis. Jadi itu ternyata yang kita tulis itu nggak sesuai dengan khasnya penerbit itu gitu. Berbeda, misalnya yang di sini ternyata lebih ke Islami misalnya. Ternyata pas ke Islami kita submitnya buku yang lebih ke luas, misalnya lebih ke netral gitu. Kadang nggak diterima, padahal sebenarnya bagus gitu tulisannya. Kayak gitu. Kemudian yang ketiga bisa jadi penerbit udah punya buku yang sejenis kayak yang tadi si Bulia yang udah sampaikan ke saya gitu. Beliau bahkan sampai minta maaf itu, saya juga seneng gitu udah dikonfirmasi sama beliaunya sendiri gitu, seneng gitu. Nah itu tuh ternyata ada buku yang sejenis. Jadi kita nggak boleh langsung kayak down gitu ya, nggak apa-apa. Itu justru malah jadi pelajaran yang berharga buat kita, buat menulis cerita yang berbeda lagi dan yang lebih unik lagi gitu. Nah, yang keempat itu tidak sesuai dengan selera editor. Nah, kadang nih kayak yang misalnya Gramedia itu kan karena banyak ya,
Jadi bisa jadi kita rezeki-rezekian nih diterima atau enggak di situ. Dan yang terakhir biasanya daftar penerbit sudah penuh karena penerbit itu sebenarnya udah punya beberapa antrian. Jadi ketika kita submit naskah bisa jadi naskah kita ditolak gara-gara itu. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan saya dan terlepas dari royalti tadi, saya harap semoga menulis buku ini bisa jadi waktu kita untuk me time aja, untuk saling berbagi, untuk menyenangkan diri, untuk refresh pikiran. Jadi nggak usah mikirin royaltinya berapa, yang penting nulis aja. Kayak gitu. Teh Kenia. Luar biasa Teh Zulfa, jelas banget dari awal sampai akhir, sampai tadi ya yang berkaitan dengan cuan. Masya Allah luar biasa Teh. Aku speechless banget sampai, wah keren banget gitu. Dari proses awal ternyata terinspirasi dari pengen bikin buku untuk anak, terus akhirnya bikin scrapbook bareng Amira gitu. Terus akhirnya ditawarin buat bikin naskah segala macam, ngajuin ke Raya Kreativa sampai akhirnya bukunya terbit. Tadi kan Teteh bilang bukunya diterbitin tahun 2019 ya Teh ya. Iya. Itu tapi kan diterbitkan ya. Sebenarnya proses mulai dibuatnya itu sejak kapan Teh dan berapa lama? Itu di 2018 kalau nggak salah, tapi 2018 akhir. Kayaknya mulai diterbitin tuh 2019 awal. Saya juga lupa mau searching dulu tuh kayak lupa. Oke. Maaf ya teman-teman. Ya jadi sekitar bikinnya sekitar 4 bulanan gitu. Cuman emang proses marketingnya ada lagi template-templatenya. Oke. Masya Allah ya, luar biasa. Masih disimpan Teh scrapbooknya? Masih ada di sana Teh. Tadi tuh aku sebenarnya mau nyiapin gitu ya. Tapi karena buru-buru anak saya itu nggak bisa ditinggal, si larasnya lupa. Ada tuh di sana Teh scrapbooknya tuh. Iya. Beneran cuman tulisan tangan, terus gambar biasa banget. Buka-buka buku gitu. Keren. Oke, mangga buat teteh-teteh yang mau bertanya. Sebelumnya ini tadi ada pertanyaan pendahuluan dari Teh Dewi ya Teh ya. Nah, Teh Dewi tadi nanya, sejauh apa sih Teh peran peserta penulis untuk mempromosikan karyanya? Jadi kalau sepengalaman Teh Zulfa, apa cukup gitu bergantung sama promosi dari penerbit atau si penulis juga ikut mempromosikan? Itu berarti disubmitnya ke penerbit berarti ya? Iya. Nah, sebagai penulis pun saya juga udah ada MOU-nya. Jadi ketika nanti bukunya diterbitkan, penulis juga punya hak andil untuk mempromosikan buku itu. Seenggaknya mensupportnya dari misalnya dia ikut menulis isi-isi dari buku itu diposting kayak gitu, atau enggak dipromosikan ke teman-teman yang lainnya kayak gitu. Jadi emang kita terlibat ke marketingnya juga. Dan tergantung kesepakatan tadi itu ya sama penerbit ya Teh? Iya begitu. Siap. Oke, mangga yang lain bisa ada yang mau ditanyain? Mangga, silahkan. Raise hand aja. Ada yang mau nanya nggak? Itu kayaknya ada Teh Siva tanya, Teh Zulfa rumahnya di mana? Saya di Bandung, Teh Siva. Oh iya. Mangga, ada yang mau ditanyain terkait teman-teman. Teh Zulfa. Oh, ini ada Teh Siva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh sharingnya. Gimana caranya memastikan ilustrasi yang dibikin sesuai bayangan kita? Oh iya. Nah ini tuh TikTok kan biasanya kita tuh. Apalagi dulu tuh saya tuh karena terkendala jarak ya, karena dulu tuh ilustrator yang dua-duanya itu di Jakarta. Nah yang sama-sama di Bandung itu yang adik kelas saya itu. Kalau yang sama-sama di Bandung kita kan enak ya jelasin gitu. Misalnya duduk kita ngopi bareng di mana, terus duduk teh maunya kayak gini nggak gitu. Oh enggak, aku maunya kayak gini deh, ininya kurang gini. Oh gitu. Jadi ada diskusi gitu kalau misalnya kita bertemu itu enak gitu, ada diskusi sama ilustrator. Tapi kalau misalnya ternyata ilustratornya jauh, itu yang bisa memastikan sesuai dengan bayangan kita ya harus berkali-kali revisi itu. Misalnya tadi kan kita ada kolom tuh ya, kolom yang saat submit naskah, yang pertama halaman, yang kedua naskah, yang ketiga ilustrator. Nah, ilustrator itu dia itu belajarnya dari situ.
dari yang kolom ilustrator itu. Ah, Bacanya dari skrip yang kita tulis di ilustrasi itu. Jadi sebenarnya kadang itu yang muncul ilustrator, gambaran dari ilustrator memang kebanyakan nggak sesuai dari ya. bayangan kita, tapi bisa jadi justru malah lebih dari apa yang kita bayangkan gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya nanti, itu pun kalau antara naskah ke ilustrasi aja itu juga memakan lumayan waktu, cuman memang ada timeline-nya teh. Kita nggak boleh bener-bener, maksudnya kayak yang revisi lagi, enggak. Jadi ada timeline, ada penghargaan hasil karya juga gitu kan. Nggak serta-merta kalau misalnya ilustrator udah bikin kayak gini, tiba-tiba diubah gitu. Ada perubahan domain dan ini apa sih namanya, apa sih bilangnya apa ya, minor dan mayor. Nah itu ada perubahan minor dan mayor dan ada di MOU berapa kali perubahan itu. Kalau mayor biasanya 3 kali mayor, minor itu bisa sampai 5-10 kali bisa. Kayak gitu. Jadi TikTokan aja kesesuaiannya tuh lebih ke komunikasi aja, ilustrasi dan penulis. Berarti ya memang dapetin ilustrator yang pas itu nggak ini ya, tricky juga ya Teh ya? Iya, benar-benar. Tricky banget. Okay. Itu dari Clear Circle itu kita bisa nyomot-nyomot ilustrator itu di sana. Clear Circle itu tuh kumpulan dari para ilustrator. Nah, kita bisa ngontak mereka itu yang daftar ke situ tuh berarti udah welcome gitu. Jadi kita bisa mengontak mereka, mau nggak ikut ke penerbitan ini gitu. Enaknya di situ, ya ada apa sih gambaran coretannya mereka itu kayak apa gitu tuh di situ ada. Ya, biar nyesuaiin dengan preferensi kita sebagai penulis mungkin ya Teh ya. Benar, pengennya yang seperti apa khasnya gitu. Ini ya Teh Fuzi bingung mau nanya apa, katanya lagi berdoa juga semoga bisa nulis dan terbitkan. Soalnya sering nulis tapi nggak pernah selesai. Nah itu gimana Teh? Ada nggak? Misalnya kan mungkin pasti Teh Zulfa nggak hanya nulis ini aja ya. Ada nulis tapi baru sekian banyak, sekian halaman, mandek. Nah itu untuk munculin lagi passionnya atau semangatnya buat nulis ngelanjutin itu gimana biasanya Teteh? Nah itu dia, itu juga saya lagi belajar. Oke. Jadi sebenarnya kita tuh nggak apa-apa Teh, misalnya nulis nggak nggak selesai itu nggak apa-apa. Yang penting yang kata Bu Ana itu, saya pernah DM-an juga sama Bu Ana, itu tuh judul-judul yang kita nggak jadi itu, coba kita baca lagi sebulan lagi. Nah kita nggak apa-apa nyicil sedikit-sedikit, tapi nanti akhirnya jadi dari awal sampai akhir gitu. Karena pengendapan waktu 1 bulan itu biasanya kita kan selama sebulan kan pasti experience-nya nambah ya. Nah itu tuh kita bisa ngembangin ide-ide kita sebelumnya, atau justru malah udahlah jangan yang ini aja, tiba-tiba jadi. Nah itu bisa. Emang balik lagi ke motivasi diri kita sih, motivasi menulis itu apa gitu. Jadi yang kalau saya sih sebenarnya motivasinya yang 3 di awal tadi. Kita bisa dapat rekam jejak, kita bisa menularkan kebaikan, dan kita bisa upgrade skill kita gitu. Sebenarnya 3 itu alasan saya kenapa saya juga masih pengen nulis lagi, cuman sayangnya belum diterbitin aja. Sama belum kali ya Teh, mudah-mudahan ya. Ini Teh Siva Devi nanya lagi. Ini kalau cerita yang lolos penerbit, terus jalan ceritanya diubah gitu sama editor, gimana menghadapinya Teh? Jadi mungkin oke, diterima. Ada nggak sih maksudnya kasus-kasus seperti itu Teh? Awalnya narasinya diterima, tapi di tengah jalan, minta direvisi ini itu gimana? Ada. Nah itu sama sih kayak yang pas tadi itu, ada mayor dan minor revisi juga. Nah kadang itu penerbit itu kadang ngubahnya ada yang malah nggak sejalan dengan yang apa yang kita pikirkan gitu. Kadang saya pun sama Mbak Ade ketika editing, ketika ini tuh suka bukan debat sih, apa sih namanya, tukar pikiran gitu. Nah ketika saya maunya masih kayak gini Mbak Ade, saya maunya kayak gini gitu kan. Saya harus punya alasan buat menguatkan Mbak Ade itu kok kayak gitu, harus gimana gitu. Nah sama juga ketika Mbak Ade punya keinginan, kalau menurut dari sisi editor ya, kalau menurut saya itu seperti ini. Nah, saya juga bertanya ke Mbak Ade, coba Mbak yakinkan saya gitu. Jadi emang apa sih namanya? Ya emang kedua belah pihak harus saling menerima dan memberi. Nah, kayak gitu. Ya.
Ini ada Teh Tiara Noviani. Kan maaf kalau udah dibahas, mau tanya, kalau untuk ngajuin naskah buku ke penerbit buat diterbitkan gitu, kitanya harus punya pegangan uang kah buat kerja sama penerbit? Terus kalau bayar ilustrator itu dibayar sama penulis atau penerbit? Nah Oh, itu iya. ada. Itu yang tadi yang awal berarti ini kan dimasukinnya ke penerbit ya. Iya. Nah, itu keuntungannya kita penerbit tuh kita nggak usah ngeluarin sama sekali. Kecuali kalau mau ngajak editornya makan, nah itu baru ngeluarin nggak apa-apa. Tapi sebenarnya kalau untuk keperluan pemrosesan bukunya kita nol rupiah. Justru malah nanti di akhirnya kita yang akan dibayar gitu teh kalau di penerbit. Nah, ilustratornya yang bayar penerbit teh. Jadi kemarin itu 3 ilustrator itu juga yang bayar dari pihak penerbit, cuman bedanya penerbit ngambil sistemnya yang beli putus ke ilustrator. Jadi gambarannya itu dibeli satu halamannya berapa gitu. Sistemnya beli putus. Jadi ketika bukunya itu diterbitin sampai berapa, maksudnya sampai kemarin tuh ini 2.300 eksemplar, ya ilustratornya dapatnya cuma uang yang di awal aja. Nah itu mah lebih ke apa ya namanya kebijakan dari penerbit, tiap-tiap penerbit kayak gimana. Karena Beda-beda ya. kita nggak punya wewenang buat kok sistemnya beli putus, kita kok royalti, pengennya kan ilustratornya juga royalti gitu, kita nggak boleh kayak gitu. Ini ada lagi kah yang mau bertanya, yang mau open cam-nya atau open mic? Kayaknya lagi jam-jam nidurin anak ya. Iya benar. Ini ada yang ikut aku udah seneng gitu. Iya. Sami-sami dari Tiara. Mangga, Billy ada lagi yang mau nanya? Padahal tuh ya teh kan sebenarnya di sini tuh saya pengen juga denger apa ya harapannya dari sisi teteh-teteh di sini gitu, sisi pembaca kan pasti juga udah sering bacain buku buat anaknya ya. Itu tuh pengen denger harapan dari teman-teman di sini tuh kepengennya tuh buku anak itu kayak apa gitu. Nah sebenarnya dari banyak harapan-harapan teteh-teteh di sini tuh nanti kita kadang akan keluar ide loh teh gitu loh. Oh iya Jadi ya. kayak yang bukan hanya dari sisi saya pernah nulis, bahkan kadang dari sisi saya baca pun kadang akan beda. Bahkan kadang tuh saya gini, buku ini kayaknya kurang gitu. Kadang saya tuh suka kayak gitu ketika udah baca buku yang lain, buku yang lain gitu. Nah, saya tuh pengen banget gitu tanggapan dari teman-teman di sini tuh harapannya tuh bukunya kayak gimana gitu buat Ananda di rumah gitu. Oke, boleh tuh jadi pertanyaan ya. Kira-kira harapan dari teman-teman yang ikut sharing hari ini, khususnya untuk buku anak ya, seperti apa sih? Bukunya seperti apa? Mungkin mulai dari ceritanya seperti apa ya Teh ya, bentuk Ya, bukunya betul. seperti apa gitu ya, ilustrasi yang seperti apa, mangga silahkan. Adakah yang mau mengutarakan keinginannya, harapannya? Barangkali lagi di Gramedia pengen nyari buku tentang ini nih anaknya misalnya lagi ada kasus dia nggak mau makan atau gimana, ternyata nggak ada gitu. Atau apa, lagi main lumpur atau gimana, kok di Gramedia belum ada bukunya, misalnya kayak gitu. Atau mau apa itu namanya, menambahkan atau memberikan masukan tentang buku Baim juga boleh banget. Silakan teman-teman. Sebenarnya pengen lebih ke apa sih namanya, kayak diskusi terbuka gitu aja gitu ya. Kayaknya silahkan mangga, bebas aja. Buku yang ceritanya lebih panjang Teh. Oh iya bener Bergambar itu. Gitu maksudnya ya iya. Teh Siva ya. Suka Karena banget ya, itu yang buku ceritanya lebih panjang. Itu yang buku-buku litara ya Teh ya, itu juga banyak itu kan ceritanya lebih fokus gitu. Kita tuh jadi puas bacanya karena dari awal ada perkenalannya, terus mulai dari mau masuk konfliknya, penyelesaian konflik sampai akhir endingnya setelah diselesaikan konfliknya hasilnya seperti apa gitu ya. Bentar ya Teh ya, izin sebentar. Oh mangga. Oh ini. Oh ya mangga silahkan yang mau mengungkapkan
harapannya akan buku anak khususnya ya, nanti ada hadiahnya, ada satu. Nanti kita pilih yang paling baik. Ini ada Teh Siva. Buku kenapa mahal ya Teh? Bener Teh, buku kenapa mahal ya Teh dibanding negara maju? Ya memang. Kenapa ya? Memang rata-rata di Indonesia ya, khususnya pasti harga-harga buku tuh lumayan ya. Kalau di luar tuh kayaknya orang gampang banget beli buku dan harganya tuh malah banyak yang just tip kan, terus atau enggak beli dari Amazon ataupun lain-lain ya Teh Zulfa ya. Iya benar. Tadi mohon maaf ya Teh ya, interupsi dari suami saya bentar. Iya nggak apa-apa. Iya benar. Harapannya buku tapi lokal. Iya, iya. Tapi alhamdulillah bahkan buku lokal sekarang pun udah banyak yang diterbitin di luar Teh. Iya, iya. Cuman emang genre-nya itu bukan genre sih, apa sih namanya, kualitasnya memang nggak bisa dipungkiri kalau buku luar itu kadang lebih detail kayak gitu kan. Terus karena di sana itu memang bener-bener totalitas banget gitu. Dari sisi bahan bakunya mereka juga akan lebih dekat, lebih mudah didapat. Nah makanya kenapa buku-buku yang luar itu lebih mahal itu dari situ gitu. Sama penghargaan tentang hasil karya itu di luar negeri memang jauh lebih ini sih, lebih tinggi ketimbang di kita. Tapi di kita juga sekarang udah mulai ya Teh naik gitu kan ya Teh ya, mulai lebih baik lagi sih. ya. Ya saya ngerasa banget sih ya, mungkin ya teteh-teteh yang lain juga ngerasain buku-buku anak waktu kita kecil sama dengan buku-buku anak sekarang itu jauh banget berbeda. Kayak di Gramedia aja mungkin buku-buku anak yang seri mungkin sekarang setara kayak Litara ya Teh, itu banyak-banyaknya itu buku luar sebetulnya yang diterjemahkan ya kan. Ya, nah nggak ada buku-buku Indonesia yang kayak gitu tuh, paling yang Indonesia adanya cerita rakyat doang. Benar. Bener kan pasti ngalamin lah yang kayak cerita penyihir Oz atau segala macem ya, yang ada serinya mulai dari nomor 1 sampai sekian, itu kan kayaknya salah satu seri buku yang favorit banget ya di tahun 90-an. Iya betul banget. Nah kadang tuh kan suka gini kan ya Teh, ketika kita baca buku itu atau bukunya baru terbit gitu tuh kadang kok saya nggak kepikiran ya nulis buku judul ini gitu. Nah kadang suka kayak gitu. Nah kenapa sebenarnya kita nggak boleh membatasi diri kita? Sebenarnya diri kita itu nulis itu bisa nulis apapun sebenarnya. Jadi kita coba pola pikirnya tuh kita menjadi para penulis-penulis yang udah senior itu, kok bisa ya mereka idenya tuh bermunculan terus itu kayak gimana gitu. Jadi apapun sebenarnya bisa dijadikan inspirasi ya Teh ya. Betul banget. Oke. Ini ada dari Teh Dea Damai. Nggak tahu Teh, entah aku yang kurang jauh baca buku anak, harapannya buku-buku terbitan lokal kualitasnya lebih baik. Oh tadi udah ya. Oke. Terus Teh Jojo nih, kalau aku pribadi pengen banget lebih banyak buku yang bahas tentang musik karena lumayan susah nyarinya. Nah, berarti itu Teh Jojo, idenya itu Teh. Misalnya nih, gitar, gimana sih cara apa itu namanya, ngajarin anak buat bisa gitar, itu kayak belum ada tuh juga buku itu. Nah, itu bisa nulisnya dari sisi pandang seorang anak kecil. Jadi dijelasin dulu misalnya gitar itu bisa jadi itu adalah teman fantasinya anak-anak. Terus gimana sih gitar kok bisa dipetik, bisa menghasilin nada. Bisa juga tuh kayaknya di Gramedia juga aku belum pernah nemuin buku belajar gitar gitu buat anak-anak. Tapi dikonsepinnya kayak buku yang litara gitu. Jadi dikemasnya itu mengalir itu. Nah, bahkan dari situ pun kita bisa menelurkan ide loh Teh Jojo. Itu bagus idenya Teh. Iya kemarin ada tuh Teh, saya ada buku. Kayaknya dapat hadiah dari Ritlaut Bandung dia buat Hanum. Bukunya tentang tari topeng, tapi dia di situ anaknya tuh dia pengen belajar tari topeng, tapi karena sulit kan nari topeng, anak tuh giginya ompong, jadi dia kan nggak bisa gigit topengnya. Oh iya benar. Diarahkan untuk main alat musik ini itu mulai dari gendang, terus saya lupa apa gitu. Jadi ternyata main gendang tuh susah, harus butuh tenaga kuat. Awalnya bisa, tapi ternyata tidak bisa main lama. Nah mungkin yang spesifik kayak gitu mungkin yang dimaksud Teh Fuzi. Kalau ini kan memang hanya dijelasin hanya satu halaman. Mungkin kayaknya maksudnya Teh Fuzi, wah gitar tuh apa aja bagian-bagiannya ya. Nah bisa Teh Fuzi. Bisa banget. Ditunggu ya Teh Jojo. Iya. Nanti aku pengen juga tuh, pengen ikut bacanya dari karyanya Teh Jojo.
nih dari Teh Cecilia. Lagi pengen cari buku yang bisa buat diskusi dengan anak tentang menghindari berita hoax. Karena zaman sekarang kayaknya informasi itu banyak banget ya. Dan aku pribadi suka banget kalau buku itu dikaitkan dengan sumber Al-Quran atau hadis kayak lebih berhikmah gitu. Ya, Nah, itu juga bisa banget ya Sisilia. Jadi kalau misalnya di dewasa itu kan udah terkenal namanya apa sih digital ini ya, yang berita-berita hoax kayak gitu kan kita harus mensortir kan. Nah, itu tuh juga anak-anak perlu diajarin loh gimana cara mensortir berita yang hoax dan berita yang enggak. Itu juga kayaknya belum ada tuh bukunya, bisa jadi tes Sisilia tuh buat nulis. iya Bisa betul. juga. Jadi dikemasnya dengan bahasanya anak-anak, dikemasnya dengan pemikiran anak-anak. Mungkin misalnya apa itu namanya? Kalau misalnya anak-anak kan internet itu apa? Nah, itu dibayanginnya aja dengan sosok bola yang itu tuh sebenarnya seorang temen misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa bagus bagus banget tuh. Itu idenya masih fresh. Ngajarin anak buat informasi yang benar atau yang hoax. Kita Iya, aja yang gimana dewasa aja cara? masih diajarin kan ya Teh ya? Betul Kita banget. aja yang Kadang dewasa. malah nggak Hmm, nggak update kan kita. bener banget itu. Oh, oh ini Teh Jojo tuh sempat katanya nulis cerita di Tumblr tentang angklung. Dari mulai cara pembuatannya sampai jadi. Karena waktu itu ikut Kabumi UPI. Dan beliau main angklung dari bambu. Tapi unik, dari bambu tapi unik banget bisa jadi notasi. Tuh Teh, tinggal Nah, dilanjutkan Teh Jojo. ya kalau enggak ini Teh, jadi naskahnya itu coba disubmitin ke penerbit Teh. Kan belum pernah ya, Tuh. maksudnya belum pernah disubmitkan kemana gitu ya. Itu kalau diangkat ke buku bisa banget loh itu Teh, tentang Iya, angklung kayak gitu. Nanti keren nih. nanti bisa di ini nih, bisa di giring sama didampingi sama editornya, nanti ditambahin bumbu apa atau mungkin ada revisi atau enggak, itu bisa banget Teh, cobain aja Teh Jojo. Ya Idenya kan udah Teh Teh? bagus ya. Heeh. Siapa tahu Teh peluang itu akan selalu ada. Cobain aja Teh. Ini ada Teh Sabila. Coba ya bikin buku itu semudah yang dibayangkan. Semua kalangan bisa punya buku yang bagus dan harga terjangkau. Buku anak sangat penting, soalnya rata-rata nggak suka baca buku, maunya main atau nonton aja. Saya suka maju mundur bikin buku. Mungkin adakah saran biar selalu semangat juga, Teh? Eh, kalau misalnya ada anak-anak ataupun misalnya ada suami yang sama-sama suka buku anak gitu kan, itu ini aja apa sih testimoni dari mereka dan jadikan mereka itu sebagai pembaca utama gitu. Jadi objeknya dulu gitu. Mereka seneng enggak. Nah, emang maju mundur itu bahkan selama bikin proses buku juga nanti kita tuh akan ada maju mundur. Tapi ya balik lagi kita butuh support system gitu Teh, buat pendukung buat terus sampai finish gitu. Jadi Ayo harus Nabila kita bisa. tahu sendiri ya support sistemnya gimana ya, biar kita semangat terus. Ini terakhir dari Teh Tiara. Kalau beliau nyari buku tentang keberagaman suku-suku dan budaya di Indonesia, tarian, alat musik tradisional, semacam picture book gitu, Teh kayak buku import kualitasnya entah aku yang belum nemu atau yang belum ada. Itu Nah berarti itu lebih ke buku kata kalau nggak salah ya. Kalau buku kata tuh emang keberagaman gitu. Saya pernah beli sih yang di Gramedia itu buku kata. Jadi misalnya, tapi itu masih bukan buku cerita Teh, tapi barangkali nanti Teh Tiara bikin yang buku kayak itu dikemas ke cerita bisa jadi, nggak apa-apa. Coba aja mulai nulis judulnya apa, terus mau bikin kolom halaman 1, halaman 2, ceritanya kayak gimana kayak gitu. Kalau yang pernah saya temui itu cuman ini, misalnya lebih ke buku kata. Jadi daerah Jawa Tengah misalnya, itu ada petanya, terus di situ ada buku tari apa, terus budayanya apa, tari apa, budayanya apa. Tapi lebih ke gambar-gambar, nggak ada narasi gitu. Barangkali nanti Teh Tiara mau bikin yang ada narasinya, misalnya ada anak yang berkunjung kemana, kemudian berkunjung lagi kemana, kayak gitu. Bisa jadi itu Teh. Tapi emang kalau impor tuh emang banyak banget buku kata ya Teh ya, yang kayak alfabet A sampai Z, terus yang kayak gitu. Oke. Iya belum pernah disubmit katanya kata Teh Jojo. Nah, Tumblr, oh coba ya Tumblr sempat diblokir dulu kan di Indonesia. Jadi udah oh, hilang, cuman ada catatan diary waktu SMA yang nulis tentang cerita yang mirip. Semoga bisa ngembangin. Wah, sayang banget hilang catatannya yang di Tumblr-nya karena diblokir itu. iya, Sayang. cobain diulik lagi aja Teh, ditulis ulang, terus disubmit. Insya Allah ini
peluang banget ini. Kalau aku juga kayaknya seneng gitu kalau misalnya ketika dengar sesuatu yang belum pernah ada gitu tuh. Kayak wah itu kesempatan banget gitu. Kadang kan kita susah mau nulis judul tuh yang belum ada apa ya, yang belum ada apa itu tuh kadang malah kita ini buntu sendiri. Oh ini Teh Tiara lagi. Terus Teh aku kepikiran bikin buku cerita tentang orang-orang berpengaruh di Indonesia. Terinspirasi dari buku Little People Big Dream. Oh Iya, iya, ya, iya. ini yang Kan kalau satu seri itu ya. iya, kalau LPBD itu orang-orang berpengaruh di dunia kan ya. Nah, kalau di ini khusus Indonesia, misalnya kayak Ibu Kartini. Tapi kalau gitu kena copyright nggak sih Teh kalau terinspirasi gitu dari LPBD? Kayaknya enggak ya? Coba. Enggak. Itu Enggak kan ya? lebih karena ke inspirasi kita aja, tapi kan copyright atau enggak itu tuh biasanya ini nih, narasinya, kata-katanya sama atau enggak, terus gambarnya itu sama atau enggak, terus idenya itu sama atau enggak. Kalau ini kan yang Little People Big Dream itu kan orangnya aja udah beda nih. Iya. Kartini sama Mary siapa gitu kan udah beda gitu, alurnya juga udah beda. Enggak sih, insya Allah enggak ada copyright selama memang belum ada ininya buku yang seperti itu gitu. Bahkan kadang ada nih misalnya buku yang tentang apa ya? Misalnya Ki Hajar Dewantoro gitu. Kan kadang kan ada kan buku histori tapi cuma satu sejarah. Itu Iya, pun iya. ditulis lagi dengan apa tokoh yang sama tapi judul yang berbeda pun itu bukan copyright juga. Kayaknya belum ada deh ya, Teh ya bener yang buku anak-anak tentang tokoh Ayo khusus bikin gitu Teh ya. Tiara. Kayaknya iya ya belum nemu ya khusus gitu yang menggambarkan masa kecil. Let's say Bu Kartini masa kecilnya seperti apa, penggambarannya seperti apa gitu kan ya. Iya Kayaknya keren betul. juga tuh. Jadi inspirasi. Oke, udah jam 2.30 ya Teh Zulfa. Semangat Teh. Luar biasa ya sharing hari ini. Wah, keren banget Teh. Makasih banget sharingnya. Dari awal sampai akhir clear banget. Jadi kayak punya insight baru di dunia kepenulisan seperti apa. Buat saya pribadi juga yang nggak tahu sama sekali menulis seperti apa, jadi kayak punya ada sedikit si cuil impian kayaknya, wah keren banget kalau aku juga bisa nulis ya gitu. Bisa Teh Ken, ayo Iya, dimulai Teh Ken. iya. Oh iya, dan saya juga mau sharing juga ke teman-teman yang lain bahwa eh, saat ini kan Teh Zulfa sebagai pengurus juga di Ritlat Bandung dengan posisi bendahara. Dan aduh kok agak ini ya, agak deg-degan sedih gimana. Jadi Teh Zulfa memutuskan untuk berhenti di kepengurusan Ritlat Bandung karena akan apa ya, pursue another dream ya Teh ya, with the family. Ya, insya Allah. Gitu. Kita dari Ritlat Bandung mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk Teh Zulfa atas waktunya, atas kontribusinya, atas semuanya yang Teh Zulfa sudah berikan ke Ritlat Bandung. Aduh, aku sedih banget ya, Teh. Beneran Terima sedih kasih banget. Teh Ken. Ya Allah. Saya juga udah senang banget nih bisa gabung ke Read Out Bandung tuh seneng banget. Banyak banget pengalaman, insight apapun yang saya dapatkan di situ banyak banget. Jadi kalau teman-teman juga misalnya pengen nyobain di kepengurusan Read Out Bandung seperti apa, daftar aja nggak apa-apa ya Teh ya. Jadi siapa tahu menggantiin saya. Saya sebenarnya sedih juga sih mau keluar gimana gitu, cuman gimana ya, nggak ada pilihan lain lagi, khawatirnya nggak kepegang gitu. Ngerti kok, Teh. Ya, kadang kita ada prioritas ya, Teh ya, di dalam hidup apa yang mau kita dahulukan. Dan kita semua sebagai pengurus juga, mewakili pengurus, sangat menghormati keputusan yang diambil Teh Zulfa. Tapi ini nggak berarti Teh Zulfa keluar dari RAB, nggak jadi member, tapi tetap aktif sebagai anggota, cuma tidak terlibat di kepengurusan yang saat ini akan berjalan seperti itu. Ya. Teh Zulfa gimana kesan-kesannya sih selama di RAB? Ini teman-teman yang lain nggak apa-apa ya, sekalian kita ini biar lebih akrab juga ya tentang RAB seperti apa, biar tahu dalamnya RAB itu seperti apa. Mangga Teh Zulfa kesan-pesannya. Pesan-pesannya apa ya? Nah itu sih kalau misalnya mau dihubung-hubungkan dari yang awal tadi hobi menulis gitu kan, sebenarnya berawal dari situ gitu. Saya jadi pertamanya tuh masuk RAB itu dari TOT. TOT itu teknik yang Read Aloud Bandung gitu ya. Tapi barangkali teman-teman di sini ada yang belum pernah ikutan TOT gitu, Training of Trainer itu.
itu ikutnya dari RA RA mana sih? Depok teh ya? Depok ya? Sama Teh Kenia. Depok. Iya, RA Depok. Nah, kesan pesannya itu, kesannya ikut RAB itu yang pertama apa ya? Teman-temannya tuh apa ya? Satu frekuensi buat menebar kebaikan gitu. Ya maksudnya nggak muluk-muluk ke situ, kita tuh punya wadah buat saling berbagi. Ketika kita udah gabung di RAB itu saya kayak punya wadah buat berbagi, terus saya punya wadah untuk mengaktualisasi diri. Saya ini maksudnya kalau misalnya kayak ibu rumah tangga kan kadang ada yang, oh cuma ibu rumah tangga, enggak. Teman-teman tuh walaupun ibu rumah tangga tuh teman-teman bisa jadi apapun gitu. Nah, di RAB ini tuh saya bisa jadi lebih sibuk tuh seneng gitu. Terus apa ya, jadi belajar tentang literasi lebih lagi. Terus di situ para pengurusnya juga peduli, care banget. Terus kalau mau saya kasih bocoran ya, kalau udah di kepengurusan RAB nih, nanti topiknya dari ujung ke ujung tuh akan dibahas gitu. OOT banget lah. OOT Jadi banget ya. temen curhat baru kayak gitu. Dari yang penting sampai penting banget. Bener. Terus kadang tuh apa ya, lebih ke mengupdate pengetahuan banget. Jadi kadang saya nggak tahu ini jadi tahu kayak gitu. Jadi tuh senengnya tuh di situ, bahkan nanti saya akan kangen obrolan-obrolan dari teteh-teteh pengurus yang lain sih sebenarnya. Akan bakalan kangen, terus ngadain acara bareng kayak gitu-gitu tuh seneng rasanya tuh. Kesan pesannya di RAB itu pernah nyemplung di situ walaupun saya bukan orang Bandung, terus mesti memahami bahasa Sunda itu kayak gimana gitu. Tapi ya seneng aja. Terima kasih banyak ya Teh Zulfa. Nah, makanya buat teman-teman, baik member Balarea maupun enggak, kami tuh lagi juga buka open recruitment untuk sebagai pengurus, mangga yang berminat untuk jadi volunteer sebagai pengurus di Ritlot Bandung, bisa daftar ya, kunjungin aja Instagram kita di @ritlotbandung. Itu untuk closingnya ada closing kah Teh dari materi hari ini dari Teh Zulfa? Oke. Mangga. Closingnya apa ya? Closingnya tuh berani mencoba. Itu aja sih kalau saya. Kalau cuman berani mencoba aja, karena peluang itu sebenarnya selalu ada. Tapi tergantung kita, mau take it or leave it. Itu aja sih. Terima kasih, take it or leave it. Kita yang penting nyoba ya Teh ya. Karena betul. kita nggak pernah tahu Ya. ada di mana kesempatan kita untuk bersinar kembali sebagai, khususnya ini kan rata-rata di sini ibu-ibu ya. Kita nggak pernah tahu kita bisa bersinar kembali seperti apa sebagai ibu-ibu yang sudah repot sama anak-anak. Ya, Teh Zulfa, terima kasih ya atas peran sertanya pada sesi sharing hari ini. Dan terima kasih juga untuk segala kontribusinya di Ritlot Bandung. Saya mewakili teman-teman juga luar biasa senang ya ada Teh Zulfa menjadi salah satu bagian dari pengurus. Berarti Teteh dari tahun 2021 ya? Join atau 2020 kok sebagai pengurus Teh? Ya, dari awal ini sih. Dari awal ya? Enggak. Pertama kan emang foundernya Teh Septi. Sama terus kemudian Teh Dedeh. Jadi bener-bener up lagi kayak newbornnya RAB lah. Oh iya. Terhitungnya 1 tahun 2 tahun kayak gitunya. Luar biasa ya. Anggap aja seumur RAB saat ini yang udah 2 tahun ya. Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah ikut sesi sharing kali ini. Oh iya, kita belum foto ya. Mangga ibu-ibu, teteh-teteh semuanya boleh open cam sebentar, kita foto buat dokumentasi hari ini. Adakah yang mau open cam? Jam ngelonin kayaknya Teh. Iya. Mangga, silahkan di open cam-nya. Adakah lagi? Wah, Masya Allah, mulai bermunculan. Asik ya, oh bener ini mah lagi jam-jamnya. Ya ini anakku juga tidur di pangkuanku. Oke, ada lagi yang mau open cam? Seadanya aja ya. Oke ya.
Oke, terima kasih atas Terima kasih semuanya. semuanya untuk kehadirannya hari ini. Semoga kita bisa berkumpul kembali di lain kesempatan untuk sharing materi-materi yang bisa menginspirasi buat teman-teman. Tetap semangat dan jangan lupa bacakan buku 10-15 menit sehari untuk si kecil di rumah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Teh Kenia dan Ya, teman-teman. terima kasih banyak Teh Zulfa.